Semua yang sifatnya populasinya besar, bila Anda ambil mediannya, Anda ambil rata-ratanya, pasti turun. Guys, kita jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini guys, paling seru guys, seru banget. Karena Pak Anies bakal menjawab sebuah pertanyaan yang di luar nurul guys. Mahasiswa ini mengatakan bahwasannya Indonesia itu tinggal 128 tahun guys soal pendidikan guys. Dan ini di luar nurul guys, berarti betapa hancurnya guys Indonesia. Dan punya peringkat yang sangat rendah, sekitar 70 berapa peringkatnya di dunia guys. Dan ini ngeri banget guys. Jadi bagaimana jawaban Pak Anies? Oke guys, daripada penasaran, yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Di tahun 2045 ada yang namanya Indonesia Maju, Indonesia Emas, tapi masih terdapat 3 permasalahan yang masih ada sampai saat ini. Yang saya garis bawahi terutama tentang pendidikan. Permasalahan dalam pendidikan di Indonesia tertinggal 128 tahun. Wow, ini menarik guys. Dan berada di tingkat 72 dari 77 di tahun 2020. Dan di tahun 2022 itu naik sekitar 5 sampai 6. Dan juga masih kekurangan 1,3 juta guru di Indonesia, dan juga masih ditemukan ketidaksetaraannya pendidikan. Seperti itu, Pak. Intinya, dengan waktu kurang lebih 20 tahun, apakah Indonesia mampu mencapai Indonesia Emas dengan permasalahan tersebut, Bapak? Terima kasih. Baik, Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah gila guys pertanyaannya guys ya. Gimana ya Pak Anies cara menjawabnya guys? Gini, pendidikan tadi tertinggal berapa tahun katanya? 128 tahun. 128 tahun. Dibandingkan, nggak tahu dibandingkan mana ya. Permasalahan di Indonesia itu tertinggal 128 tahun, berada di tingkat 72 dari Tapi kalau 77. dengar apa yang dikatakan mahasiswa-mahasiswa tadi, rasanya kita nggak tertinggal tuh. Anak-anak itu cerdas-cerdas, kritis-kritis, dan punya wawasan yang ya bener guys. cukup luas itu. Dapat dari mana pertanyaan Jadi, tersebut guys ya? Usul saya teman-teman, jangan cepat-cepat memangkas percaya diri bangsa ini. Kita paling hobi memangkas percaya diri bangsa kita. Oh Betul-betul gitu. kita seringkali begitu. Kenapa? Bangsa kita ini ada 280-an juta orang. Begitu masuk pendidikan tidak lebih dari 60 juta siswa. Semua yang sifatnya populasinya besar, bila Anda ambil mediannya, Anda ambil rata-ratanya, pasti turun. Tapi coba Anda bilang begini. Oh gitu guys Ini ya. Pak profesor di kampus. Kalau ngajar, kira-kira Prof, ketemu dengan 25% anak yang rajin, kerja keras, tidak perlu didorong, sudah langsung kerja keras. Ketemu 25% lagi yang harus didorong gitu. Terus ketemu 50% yang di tengah tuh. Betul ya Prof ya? Kira-kira gitu kan? Itu ambil 25% aja. 25%. Bayangkan kalau dari 60-an juta siswa di Indonesia, ambil 20%, 25%, itu seperempatnya kira-kira. Seperempatnya siswa itu berarti kira-kira jumlahnya 15 juta. Itu 15 seluruh juta. siswa Indonesia yang high achiever, yang kerja keras, yang berprestasi, yang punya motivasi tinggi. Itu kira-kira 15 juta. Itu 3 kali lipat seluruh penduduk Singapura. Lebih banyak daripada seluruh siswa yang ada di Malaysia. Jadi kita nggak akan tumbang dalam kompetisi global. Kita punya anak-anak yang dahsyat. Ini cara pandang teman-teman. Tapi kalau Anda rata-ratakan semuanya, India itu kalau rata-ratakan jeblok. Kenapa? Ya, penduduknya 1,3 miliar, jumlah siswanya hampir 350 juta, jumlah gurunya hampir 50 juta, Anda ambil rata-rata jeblok. Tapi lihat posisi India dalam konteks dunia. Kenapa? Karena ada kelas penggerak, kelas menengah, kelas mampu ekonomi, angkanya sekitar 350 juta. Dan kemudian ini yang menjadi penggerak mesin. Jadi saya ingin, ya Indonesia punya PR soal pendidikan. Orang India kalau dirata-ratakan itu aslinya jeblok guys ya. Kita bisa lihat di video TikTok di perindapan guys ya. Kita punya PR juga soal kesehatan. Kita punya PR soal infrastruktur. Tapi jangan sekali-sekali pangkas percaya diri bangsa kita. Kita harus jaga percaya diri bangsa kita. Jangan dipangkas. Jadi itu komentar saya. Lalu tantangan kita benar sekali tadi, kita sebenarnya distribusi guru yang tidak merata.
Ada tempat yang kelebihan guru, ada tempat yang kekurangan guru. Dan ini yang harus didistribusikan secara lebih baik. Lalu status guru, banyak sekali guru yang tidak memiliki status kepegawaian yang menenangkan, disebut dengan guru honorer. Ini harus dibereskan. Dan ini salah satu rencana kita, membereskan agar persoalan guru honorer bisa diselesaikan supaya mereka bisa berkonsentrasi mengajar, agar mereka tidak terlalu harus membagi pikiran antara mengajar dan mencari penghidupan, sehingga mereka bisa fokus. Dan kuncinya, saya setuju dengan apa yang dikatakan ya tadi, bahwa kuncinya itu adalah meningkatkan kualitas guru, kualitas kepala sekolah. Jadi teman-teman sekalian, kualitas kepala sekolah akan menentukan kualitas sebuah sekolah. Sama seperti perusahaan. Wah, kopi habis. Kepemimpinan CEO itu mewarnai kinerja CEO-nya. Kepemimpinan organisasi sangat ditentukan kualitas ketuanya. Begitu juga dengan sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah ditingkatkan, kualitas guru ditingkatkan. Nah, ini yang harus difokuskan dan ini rencana kami kerjakan. Seringkali kita fokusnya pada mengganti kurikulum, mengganti buku. Ini buat yang pada sekolah di sini, pada kuliah. Suka mata pelajaran karena bukunya atau karena gurunya? Gurunya. Karena gurunya. Ya benar. Dan guru itulah yang membuat kita menjadi menyukai mata pelajaran. Karena itu konsentrasi pada peningkatan kualitas guru. Sehingga guru-guru kita bisa mengajar lebih baik. Bila bukunya digonta-ganti terus, itu menarik secara proyek, tapi tidak berdampak besar pada peningkatan kualitas pendidikan kita. Cerdas sama guys ya. Jadi sangat jelas, ringkas. Habiskan energi di situ. Seperti begini teman-teman. Kita mencoba menggunakan panah untuk menembak ke sebuah tempat. Panahnya meleset terus. Tapi yang kita ganti adalah busurnya dan panahnya. Sementara pemanahnya tidak pernah ditingkatkan kemampuan memanahnya. Nah, itu yang terjadi pada gonta-ganti buku, gonta-ganti kurikulum, sehingga membuat anak-anak kita justru tidak meningkat kompetensinya. Pertanyaannya, bisakah 20 tahun? Teman-teman, untuk pendidikan perlu waktu yang panjang. Teman-teman pernah dengar World Economic Forum? Pernah ya? WEF. Pernah dengar World Economic Forum? World Economic Forum itu pertemuan tahunan di bidang ekonomi, diselenggarakan di Swiss. Pertemuannya itu setiap tahun, setahun sekali. World Economic Forum. Saya mau tanya, kalau pendidikan World Education Forum, ada yang tahu nggak pertemuannya tiap berapa tahun? Tiap 15 tahun. Okay? Oh, lama banget. Ketika kita komit mau melakukan sesuatu, sedunia melaksanakan 15 tahun kemudian kita tunggu untuk bertemu lagi. Kalau World Economic Forum ketemu tahun ini, tahun depan ketemu lagi. Kenapa? Karena kebijakan ekonomi bisa dikerjakan sekarang, dampaknya bisa dilihat beberapa bulan ke depan. Dalam satu quarter dievaluasi, dalam satu semester dievaluasi, dalam satu tahun dievaluasi, tahun berikutnya bikin langkah-langkah korektif lagi. Oh gitu. Tiap tahun bisa. Tapi kalau World Education Forum itu diselenggarakan 15 tahun sekali. Jadi pertemuannya itu tahun 2000, 2015, nanti baru ketemu lagi tahun 2000. Nah, kita bangsa Indonesia itu inginnya kalau bikin kebijakan pendidikan minggu depan kelihatan hasilnya. Iya benar ya. Kepengen 5 tahun kelihatan hasilnya. Semua yang bergerak di bidang pendidikan tahu persis bahwa melakukan intervensi pendidikan itu perlu waktu yang panjang. Iya, karena itu orang ramai dan digonta-ganti sepanjang perjalanan. Karena itu yang membuat kebijakan kita tidak akan pernah bisa mencapai yang diinginkan. Izinkan itu jalan konsisten bertahun-tahun. Cerdas banget guys. Baru nanti kita, nah jadi sekalian teman-teman, pertanyaan 20 tentu akan perlu waktu lebih panjang. Tapi jangan pernah pesimis. Bila ini dikerjakan serius, maka kita bisa tuntaskan lebih cepat. Tapi bila tidak serius, pasti akan lebih lama, gitu ya. Kalau kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Pak Anies ini bener banget guys ya. Kalau misalnya kita ngambil nilai rata-rata dari populasi yang begitu banyak seperti Indonesia ini guys, maka kita akan mendapatkan nilai yang anjlok guys. Makanya nggak boleh ngambil nilai rata-rata. Jadi harus
dipilah-pilah guys, 25%, ya kan? Ini produktif 25%, ini butuh dorongan 50%, ini biasa-biasa aja. Jadi yang dipikirin tuh yang 25% itu yang produktif itu guys. Nah itu aja kok dibandingkan sama negara lain itu sangat ngeri guys, sangat tinggi dibandingkan dengan negara Singapura, Malaysia gitu guys, bahkan mungkin negara-negara maju lainnya guys ya. Kenapa? Karena emang penduduknya itu banyak banget guys. Nah jadi yang otomatis 25% dari populasi yang banyak itu ya sangat banyak banget guys. Makanya Pak Anies berkata India juga gitu kata dia. Kalau India diambil nilai rata-rata dari jumlah populasi yang begitu banyak ratusan juta, lihat di tingkat dunia katanya, orang India gitu guys, kan ngeri juga. Tapi kalau misalnya kita lihat yang nilai rata-rata ya kayak di video TikTok itu guys, ya kan, kotor, apalagi aneh gitu guys ya. Sementara itu cuma 25% aja mungkin yang mempengaruhi dunia itu guys ya. Sangat di luar nurul guys. Kemudian pemerintah merubah pendidikan itu nggak bisa langsung kelihatan hasilnya sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan guys. Itu harus jangka panjang guys ya. Berarti benar-benar per generasi itu guys kalau 15 tahun ya. Ini tentu guys ilmu baru guys. Kalau orang-orang Indonesia, kalau misalnya kita mengerti ya, ini benar-benar sangat mencerdaskan anak bangsa guys, dan keren banget guys ya. Nah bagaimana pendapat kamu guys? Silahkan tulis opini dan pendapat kamu di kolom komentar guys. Semoga menjadi referensi bagi orang lain dan menambah pengetahuan guys ya. Oke, saya cukupkan dulu videonya sampai di sini. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, 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 ciao banget guys.